وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. باب في الصدق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والصادقين والصادقات. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Selanjutnya adalah bab fi sidq, bab tentang as-sidq. Sidq ini secara arti adalah jujur. Qala al-alamah Ibnu Abi Syarif fi hawashi syarh al-aqaid. Al-alamah Ibnu Abi Syarif beliau menyebutkan dalam kitab beliau Syarh al-Aqaid, kata beliau as-sidq itu menurut ulama-ulama sufi adalah istiwa usirri wal adaniyah wal zahir wal batin. Samanya saat asir, sir itu rahasia atau kada kelihatan orang, wal alaniyah dan yang terang-terangan kelihatan. Nah, pasorangan kayak itu di tengah orang banyak kayak itu juga. Nah, itu as-sidq menurut ulama sufi. Wal zahir wal batin, yang nampak maupun yang tidak terlihat sama. Bi alla takdziba ahwalul abdi a'malahu wala a'maluhu ahwalahu. Kondisi hamba itu tidak berdosa terhadap amalnya, amalnya juga terhadap kondisinya. Wa ja'alul ikhlasa laziman a'am, dan mereka menjadikan ikhlas itu laziman. Lazim itu pasti. Nah, makanya mereka berkata kullu sadiqin mukhlis, setiap orang yang jujur itu mukhlis, maka kawa ikhlas. Walaisa kullu mukhlisin sadiqan, dan tidak setiap orang yang ikhlas itu sadiqan, yang sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang as-sadiq, itu orang yang jujur, yang benar. Fil iman wal uhud, dalam keimanan dan uhud itu janji. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu inya kada jujur dalam iman, dalam perjanjian. Dalam iman itu orang-orang munafik apa yang mereka perlihatkan seakan-akan orang yang beriman, tapi hatinya kada beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Jadi orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu wa idza khalau ila syayatinihim, saat mereka kembali ke kelompok mereka, bebuhannya aja gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Nah, kami bersama kalian, sebujurnya kami ini kada percaya lawan Nabi Muhammad tuh. Lawan Muhammad tuh kami kada percaya. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau itu kembali kepada setan mereka. Setan itu maksudnya ya teman mereka tuh. Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang munafik ini komplotannya itu setan. Inna ma'akum, kami bersama kalian, wa inna ma nahnu mustahzun, kami itu hanya mengolok-olok orang beriman aja, pura-pura beriman. Nah, makanya di Ghazwat Uhud, perang Uhud itu waktu tulakan hendak ke Uhud, jadi keluar kota Madinah hendak menuju Uhud, dan sampai sudah di sekitaran sana ternyata pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul membawai bulikan. Nah, asalnya orangnya tulak 1000, karena Abdullah bin Ubay bin Salul membawai bulikan, umpatan bulikan 300, sisa 700 ya. Padahal musuh sudah kelihatan. Nah itu. Ya, mun bahasa wahini itu musuh dalam selimut. Nah, mengalihi itu. Ide-idenya tuh kan ide-ide yang
maulah apa nih, maulah patah semangat kayak itu, karena memang mereka itu tidak beriman kepada Allah. Wah ini bang adalah jelas masih ada, tapi karena dari zaman Rasulullah orang-orang munafik ini ditutup, dasar kada diungkai ngaran-ngarannya, ya tetap rahasia, kita kada tahu. Makanya ada istilah nahkumu bil zawahir, kita melihat yang zahir-zahirnya aja. Ada kau yang mereka dalam zaman Rasulullah pun orang munafik tidak pernah diketahui siapa aja, memang disembunyikan. Kecuali yang jelas benar, karena kayak Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Nah, sadiqat itu ya orang-orang jujur laki-laki, orang-orang jujur perempuan. Walau sadaqullah, kalau mereka jujur tadi pada Allah, fil imani wat ta'ah, dalam beriman dan ketaatan kepada Allah, lakana khairan lahum, maka jujur tadi lebih baik pada mereka. Dalam sebuah hadis, ini hadis yang sangat identik dengan sifat jujur. Biasanya kalau pembahasan jujur ini memang jadi hadis andalan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Hadisnya yang sederhana cuma memiliki makna yang luar biasa. Hadis Ibnu Mas'ud ini, kata Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kepada jujur itu akan membawa kebaikan. Bahkan sebuah kesalahan gitu, ketika jujur itu juga akan membawa kebaikan. Memang ada dosa yang harus ditutupi, tapi ada yang memang dosa itu harus jujur diberitahu. Nah, ketika jujur itu diberlakukan, maksudnya orang itu mengatakan kejujuran, akan selalu mendatangkan kebaikan. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan. Jadi perempuannya ini berzina. Zina itu hanya bisa diketahui dengan dua cara. Satu, penggerebekan. Penggerebekan ini sebenarnya ada saksinya. Nah cuma ada saksinya ini syaratnya berat, karena harus 4 orang laki-laki. 4-nya ini harus adil semua. Adil itu dalam bahasa hadis itu adalah orangnya soleh, penyembahyang gitu. Bah itu ulang melihatnya itu jamnya sama, tempatnya sama, nah harus detail. Dan melihatnya harus jelas, kada remang-remang, kada harus jelas. Ini ngalih. Yang cara kedua, nah ini yang dilakukan si perempuan tadi adalah al-iqrar, pengakuan. Ini seorang, ya Rasulullah saya berzina, nih aku seorangnya. Singkat kisah, perempuan ini disuruh pulang dulu sampai melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah sampai tuntung menyusui. Nah biasanya gitu. Nah tuntung menyusui, sudah ada yang siap menggaduhkan anaknya, lalu perempuan ini dieksekusi. Kebetulan perempuan ini sudah menikah, maka eksekusi zinanya dengan dirajam. Dirajam itu dikubur hidup-hidup, sisa kepala lah dilempar pakai batu halus sampai meninggal. Nah, meninggal. Selesai meninggal, lalu penyelenggaraan jenazah Rasulullah yang mensolatkan. Nah, waktu proses meninggal tadi kan darahnya muncrat tuh. Ada sahabat kayak, darah najis nih. Ya Nabi jangan salah. Kalau seandainya maghfirah yang didapatkan perempuan ini dibagi, maka penduduk Madinah ini mungkin 70-an itu kayak dapat, ibarat maghfirah itu bentuknya duit, kawan dibagi ke 70 ikong. Artinya karena jujur perempuan ini melakukan kesalahan itu, maka dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri yang menyembahyangkan
Ini kejujuran. Makanya kejujuran tadi yahdi ilal bir, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kebaikan itu menggiring orang kepada surga itu. Membawa ke surga. Itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Yang kedua, ya tadi perumpamaan pertama. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nah, ini efeknya. Ketika seseorang itu suka jujur, wa innar rajula la yasduqu. Ketika seorang laki-laki itu jujur, ini pakai fi'il mudhari lah. Nah, fi'il mudhari ini maknanya itu sekarang dan akan datang. Makanya di sini disebutkan la yasduqu itu yulazimuhu wa yataharrahu. Selalu jujur dan berhati-hati benar supaya jangan sampai salah bepandir kada bekeramput. Jadi jujur. Apa yang terjadi ketika seseorang itu selalu jujur, berusaha jujur atau dasar kada hendak bekeramput? Nah, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nah, ketika seseorang itu jujur dan jujur ini sudah jadi tabiat, kebiasaannya sudah jujur, yang terjadi adalah apa? Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nah, maka tertulis di sisi Allah, maksudnya di catatan Allah itu orang ini dapat gelar siddiq, selalu jujur. Ya kayak ibarat apa ngarannya nih, pegawai itu karyawan nih. Pokoknya ini bilangnya diamanahi, ditakoni jujur terus. Nah, ojar bosnya, oh orang ini berarti dasar jujur aja. Sudah becap. Jadi bilangnya ada orang yang selalu jujur dalam aktivitasnya, nah itu di catatan Allah betulis orang ini siddiq, selalu jujur. Siddiq ini sifat mubalaghah itu artinya apa ngarannya nih, bujuran lah itu. Nah, wa huwa man yatakarraru minhu as-sidqu, pokoknya selalu jujur hatta yasira sajih lahu wa khuluqan, sampai itu jadi ciri khas. Ini jujur terus. Nah ya kan dosa ya, ini kan di sisi Allah manusia gini juga. Nabi Muhammad SAW dapat gelar Al-Amin karena beliau selalu jujur, amanah. Jadi terkenal Al-Amin di kota Mekah. Nah, siapapun ketika selalu mengatakan kejujuran itu, maka dicap oleh Allah Ta'ala, mencap nih luar biasa dah. Manusia gin dia juga sidin tuh kada pernah kada orang petong ya, bujur aja. Nah kayak tuh dicap ya, jadi mau disederhanakan hatta yuktaba indallahi siddiqan, dapat cap dari Allah ini orang jujur. Manusia pun sama. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Nah ini lawanannya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya al-kadzib, bohong, yahdi ilal fujur. Nah, yusilu ilan nar. Ya di sini maulah sampai ke neraka. Fujur itu al-amal as-sayyi'ah, perbuatan buruk. Jadi ketika seorang itu berdusta, maka akan memancing sifat atau perbuatan jahat lain. Jujur itu akan memancing kebaikan-kebaikan yang lain. Jujur memancing amanah. Jujur akan memancing sifat tepat janji. Itu jujur akan memancing sifat disiplin. Kayak itu. Jujur itu akan melahirkan sikap, bahasanya apa ngarannya nih? Adil. Nah itu memancing. Sebaliknya al-kadzib, kebohongan itu akan yahdi ilal fujur, memancing perbuatan buruk yang lainnya. Paling kada ketika ia berdusta akan mendatangkan dusta yang lain untuk menutupi dosa yang pertama.
Kenapa tadi hari semalam ada turun sekolah gue ulun jar garing. Hari ini pang masih garing lah, alhamdulillah sudah sehat. Mau garing sehari aja lah, minggu ulun sehari aja. Mbah itu jar kawan ikam semalam lihat ini ikam jalanan aja. Oh ada tuh lain ulun, nah udah ale udah. Nah saya kongnya belum, kenapa ikam belum ada turun? Kayu ulun meninggal dah, kayu ulun meninggal, bujur kayaknya meninggal, cuma sudah setahun yang lalu. Kada turun ya sekolah, tahun ini kayaknya. Kenapa ikam juga ada sekolah? Jar guru libur jar ada rapat. Sudah berjalan nonong kayu empat ke pasar ya, kayak itu empat ya pasar. Pas di pasar terus ulisihan lawan nang guru. Lalu jar nang cucu tadi, kasih bersembunyi bersembunyi. Apa aja kayak om bersembunyi? Itu guru ikam datangi. Soalnya lu pada lawan guru tadi pian sudah meninggal. Kayak itu bersembunyi. Nah, itu Yahdi Hilal jujur memancing kejahatan, keburukan, sifat buruk yang lainnya. Maka perbuatan yang as-sidq dan al-kadzib ini karena ini jadi sumber perbuatan yang lain, maka jadi poin penting dalam sikap kita ataupun perilaku. Nah, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan ini akan memancing kepada tempat yang bernama an-nar, neraka. Nah, li annal ma'asiya yaqudu ba'duha ila ba'd wa hiya sababul wurudi ilan nar. Karena kemaksiatan itu saling berkaitan, memancing keburukan yang lain. Mungkin asalnya berdusta, kaina khianat. Kaina pulang apa ngarannya nih, korupsi, ambil duit orang lain haknya, maling. Nah ini karena apa? Bersumber dari al-kadzib. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seorang yang ini samalah dengan yang sidqan tadi. Jadi ketika ada seseorang yang liyataharral kadzib, rancak berdusta. Nah, karena kerancakan berdusta, makanya dapat cap dari Allah, yuktaba indallahi kadzaban, pendusta. Yuhkam lahu bitahaqquqi mubalaghatil kadzib minhu. Au ay wa annaha sifah mumayyazah lahu. Sifat mumayyazah itu jadi ciri khas. Pokoknya sidin itu bilanya sehari kada berdusta garing. Yang harus berdusta kan. Bahkan kada tahu inya nih bepandir yang jujur tuh nang mana. Misalnya mana? Sakarambut aja kayak itu. Mungkin ada yang dasar bujur gitu, yang jujur sesuai realita, sesuai fakta apa nang ada. Tapi karena orang ini rancak yuksiru al-kadzib, maka yuktaba indallahi kadzaban. Orang-orang pun mencapnya pendusta. Jangan percaya jangan karamput, ahli karamput kayak itu. Nah, ini apa ngarannya nih? Sifat kan. Qala al-Qurtubi, jadi Imam Qurtubi, haqqun ala kulli man fahima anillahi ayyulazima sidqa fil aqwal wal ikhlasul amal was safa fil ahwal faman kana kadzalika lahiqa bil abrar. Jadi dari Imam Qurtubi, siapa yang selalu melakukan kejujuran di al-aqwal ucapannya. Jadi as-sidq ini lebih kepada lisan, jujur dalam lisan. Walaupun jujur dalam tampilan juga itu dikatakan jujur. Maksud jujur itu kayak ini nah. Padahal kada tapi berduit kada. Cuma
tampilan non orang pindah kayak berduit bener kan. Sebenarnya nangkain ini sampai situ aja kan ada masalah. Cuma kan jadi masalah karena bilanya ada hal-hal yang lain sehingga orang jadi salah paham. Kayak itu. Umumnya yang sekedar apa nih berbaju kayak orang sugi hijab kan ada kadang merugikan orang kan ada masalah paham. Mobil pinjaman, gitu. Baju pinjaman, gitu. Duitnya berhutang, gitu. Kisah berduit. Amun kada merugikan orang ya masih efeknya kada terlalu masalah kan. Jadi Qurtubi tadi apa? Setiap orang yang jujur dalam ucapannya, ikhlas fil a'mal, perbuatannya ikhlas gitu. Wasofa fil ahwal, sofa itu murni, kada tercampur, maksudnya lurus-lurus saja itu. Faman kana kadzalika, siapa yang kayak itu lahiqa bil abrar, maka dia akan lahiqa itu menyusul atau bisa juga kumpulan bil abrar dengan orang-orang baik. Jadi ketika orang itu jujur, baik, lingkungannya tuh nah itu ketemuan orang itu juga. Berarti lah sebaliknya, amun orang itu yuktab kadzaban, ditulis sebagai kadzab, pendusta, atau kumpulan dan orang kayak itu juga. Mun ahli karamput yang kumpul mun ahli karamput juga banget. Wa wasala ila ridal ghaffar, dan dia akan sampai kepada keridhaan al-ghaffar, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicari. Hadis yang berikutnya ini hadis dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku hafal, aku ingat, aku menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sadaqatu ma'ninah wal kadhiba ribah. Ujar Nabi lawan cucu Sayyidin Hasan ini, da ma yaribuk, tinggalkanlah sesuatu yang yaribuk. Yaribuk itu meragukan. Ila mala yaribuk, sesuatu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, fa inna sadaqatu ma'ninah. Kejujuran itu tumakninah. Tumakninah di sini siapa? Apa? Sembahyang apa? Lain. Tumakninah di sini artinya adalah ketenangan. Tenang. Dunia jujur, tenang. Nah, aman aja mau jujur. Kada ada apa-apa. Wal kadhiba ribah. Nah, kebohongan itu akan menyebabkan kebingungan. Itu. Makanya tadi di hadis yang pertama riwayat Ibnu Mas'ud, as-sadaqah yahdi ilal bir, sedangkan al-kadzib yahdi ilal fujur. Karena kejujuran itu adalah tumakninah, sedangkan kebohongan adalah riba. Itu riwayat Sayyidina Hasan. Ini riwayat lain dari Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan ini kisahnya lah, Abu Sufyannya belum berislam, tapi Sidin ditakuni Raja Romawi Heraklius. Jadi pas Sidin sampai di daerah Romawi ketemu lawan Raja Heraklius kan. Heraklius itu takon lawan Abu Sufyan, ini belum Islam lagi dan masih jadi musuh Nabi. Nah itu masih jadi musuh Nabi. Ditakoni Heraklius. Ya Heraklius, Abu Sufyan kayak apa Muhammad kok dengar kabar gitu, Muhammad ini ngaku Nabi utusan Allah itu. Kayak bagaimana orangnya. Nah, Heraklius kan melihat jar Abu Sufyan, ini Abu Sufyannya belum berislam lagi. Jar Abu Sufyan,
yaqul u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, dia menyuruh untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu wat ruku ma yaqulu aba'ukum, menyuruh juga untuk tidak mengikuti perkataan nenek moyang yang kada bujur gitu. Kan Nabi Muhammad itu menyuruh orang-orang Mekah, orang-orang yang mengikuti beliau itu supaya jangan ngumpati jar ujur orang bahari kan yang kada jelas. Itu. Ini memang di Arab waktu itu banyak yang pada nenek moyangnya itu kada beres lah. Dasar kada bagus. Nah, Nabi menyuruh jangan pati. Wa ya'muruna bis shalah, menyuruh kami untuk salat. Was-sidq, menyuruh kami untuk jujur. Wal afaf ini menjaga diri. Anil maharim wa khawarimil muru'ah. Al-ifa al-qaf amma la yahillu wa ma wala yajmal. Jadi afaf itu menjaga diri supaya tidak melakukan dosa dan menjaga diri dari sesuatu perbuatan yang meruntuhkan wibawa. Apa kira meruntuhkan wibawa? Misalnya kan aurat kita itu dari lutut, dari pusat sampai lutut itu aurat kita. Jadi misalnya betapeh di atas pusat ada terbuka aurat, kada terbuka aurat berselawar, amun selawarnya di atas pusat di bawah lintuhun itu kada terbuka aurat. Nah, kalau apa ngarannya ifah, orang yang ifah itu inya kada hakun walaupun menutup aurat kemana-mana kada berbaju, karena di wadah hitam kan kada berbaju apa ngarannya nih kurang etika itu bener ya. Pian tulak mulai rumah, anak rumah oleh kota beselawaran aja baju kada tariki bentar pro PP udah. Nah, pian ulun tutup aurat aja bujur tapi kan kada sopan. Atau sembahyang subuh di sini baju dipacul tapi hijana tapi diangkat dari pusat sah lah sembahyang subuhnya sah. Jujur gila kan tuh sidin sembahyang ada bajuan. Nah, itu ngarannya ifah. Jadi menjaga diri dari yang dosa tuh jelas sudah, dan yang etika bahasanya. Lalu apalagi wasilah. Nah, silah itu menyambung tali silatul arham, menyambung kekerabatan dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga. Nah, ini yang disuruh Rasulullah. Tapi kan tadi ada sebut as-sidq, menyuruh dengan kejujuran. Nah, lalu yang berikutnya ar-rabi' an Abi Tsabit. Nah, insyaallah mungkin sampai di sini. Alhamdulillah subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka